Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah Engkau yang memimpin setiap hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna. Kami bangga menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami serukan nama-Mu. Kami panggil nama-Mu. Haleluya. Yesus, 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 haleluya. Kami bersyukur.
bersyukur. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa membekali hidup kita sepanjang hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan suatu kemampuan kepada kita, kekuatan untuk kita menghadapi apapun yang kita hadapi. Untuk pagi hari ini kita ambil dalam kitab Mazmur 119 ayat 165. Firman Tuhan berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sekali lagi dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang merindukan masalah. Tidak ada di antara kita yang merindukan kehancuran. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merindukan ketidakpastian. Saudara dikasih Tuhan, dan itu tidak akan pernah kita rindukan itu. Yang kita rindukan adalah ketentraman, merindukan kedamaian, merindukan ketenangan, bahkan kita merindukan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak mendapatkan ketentraman itu. Mengapa terjadi itu? Kenapa kita tidak mendapatkan ketentraman? Mungkin karena kita fokus kepada dunia ini, saudara dikasih Tuhan. Kita berpikir kalau kita mau mendapatkan ketentraman, kita berpikir kita akan mencari ketentraman di tempat yang lain. Di dunia yang sekarang ini, yang penuh konflik, yang penuh masalah. Justru malah ketika kita mencari ketentraman dalam dunia, justru akan sebaliknya kita akan mendapatkan masalah. Masalah yang silih berganti. Atau mungkin kita mencari dalam dunia ini tidak sesuai dengan harapan kita.
Tetapi percayalah, untuk pagi hari ini, firman Tuhan yang kita baca itu akan menjawab kebutuhan kita saudara dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan ini sungguh luar biasa yang memberikan jawaban kepada kita untuk mendapatkan ketentraman, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena ini kita mau itu. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudaraku sekali lagi dikatakan firman Tuhan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat atau firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang mencintai Taurat Tuhan itu berarti menaati firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan sekedar membaca, tetapi mencintai firman Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan, menaati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa orang yang mengalami ketentraman, damai itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah itu tetap ada. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita untuk tetap hidup dalam ketentraman atau kedamaian bagi orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus lebih lagi untuk mencintai firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan diisi dengan firman Tuhan itu setiap hari, setiap saat, dan itu akan menyertai kita. Tapi ingat saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kita. Standar hidup dalam ketaatan. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dan itu akan memberikan dasar hidup kita menjadi kuat. Untuk menghadapi gejolak, menghadapi hal-hal yang lain. Kalau kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan, itu akan memberikan dasar hidup kita menjadi kuat. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Katakan firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup kita ini dalam ketaatan, dalam mencintai firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Kenapa? Karena kita didirikan di atas batu yang sangat kuat, saudara dikasih Tuhan. Kalau bangunan itu didirikan di atas batu, ketika saat badai datang, rumah itu tetap kuat karena dia memiliki fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus mencintai firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu menjadi fondasi kita. Ketika ada badai, ketika ada angin kencang, atau apapun itu yang mau mengguncangkan kita, kita tetap kuat. Dan itu dikatakan orang-orang yang bijaksana, saudara dikasih Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 7 ayat 26, justru malah sebaliknya dikatakan di sana. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sesuai dikasih Tuhan, hidup tanpa firman disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Orang yang bodoh.
ketika mereka membangun rumah, dikatakan sana, ketika ada badai, ketika ada goncangan, itu sangat mudah roboh, runtuh. Ketika badai itu datang untuk menerpa rumah itu, sesuai dikasih Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk menjadi fondasi hidup kita. Jika firman Tuhan menjadi fondasi hidup kita, kita tidak akan mudah goyah. Seperti dikatakan tadi, orang bodoh yang tidak bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ada goncangan, rumah itu akan rubuh. Tapi ketika kita dikatakan orang yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita disebut menjadi orang yang bijaksana. Kita akan tetap kuat dalam perlindungan yang maksimal sesuai dengan dikasih Tuhan. Tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah rubuh, tetapi dia tetap kuat karena kita mencintai Taurat atau firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Kembali kepada Mazmur 119 ayat 165. Sehingga ini mengajarkan kita pada suatu kebenaran yang besar. Bagi yang mencintai firman Tuhan akan menghasilkan damai dan ketentraman di dalam kehidupan mereka sesuai dengan dikasih Tuhan. Pagi hari ini mungkin sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan dikasih Tuhan. Yang boleh saya sampaikan ini dikatakan, apakah kita sudah mencintai firman Tuhan? Sebuah pertanyaan untuk pagi hari ini. Apakah kita sudah mencintai firman Tuhan? Saudara, pagi hari ini mari mulailah mencintai firman Tuhan. Mulailah belajar untuk mentaati firman Tuhan. Mulai belajar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena dari situlah kita akan mendapatkan ketentraman. Kita akan mendapatkan kedamaian. Kita akan mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Karena ini sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus lebih mencintai firman Tuhan. Kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin kita menjadi orang yang percaya yang kuat, yang tidak gampang untuk diombang-ambingkan, tidak gampang untuk rubuh. Dia tetap kuat sekalipun ada badai yang kita hadapi, sekalipun ada goncangan yang kita hadapi. Percayalah, firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mulai kembali untuk mencintai firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk nasihat kebenaran firman Tuhan yang terus menasihati kami untuk kami terus mencintai firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Karena di dalamnya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab itu Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh mendapatkan itu. Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukan itu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan diberkati oleh Tuhan untuk sepanjang hari ini. Apapun yang kami sentuh, apapun yang kami kerjakan, Tuhan pasti memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.